Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu memberkati kita, yang selalu mengasihi kita, dan selalu menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, kita berjumpa lagi dalam sharing firman-Mu, pelita bagi kakiku. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan hari ini yang saya ambil dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 firman Tuhan mencatat demikian. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, perikop di atas tentang hal berdoa. Ketika Yesus khotbah di bukit dan dia mengajarkan tentang hal berdoa. Berdoa sendiri ada berbagai macam bentuk. Ada yang kita berdoa sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat ketika kita datang hari Minggu dan di ibadah raya kita berdoa bersama-sama. Ada juga doa kelompok, saudara. Orang sekelompok orang yang berdoa, berpuasa untuk apa saja. Kemudian juga saudara ada mungkin doa-doa komunitas. Ada satu komunitas dan mereka berdoa bersama-sama. Ada juga doa yang disebut dengan doa keluarga. Jadi ketika keluarga bersama-sama berdoa. Ada juga doa yang lebih khusus lagi seperti doa suami dan istri ketika mereka berdoa bersama-sama. Ada juga doa yang sangat pribadi, seperti nanti yang kita akan bahas. Tapi sebelum saya masuk ke dalam doa pribadi, ada lagi satu doa, saudara. Doa khusus untuk bangsa dan negara. Ketika bangsa Israel ada dalam kekuasaan seorang raja yang sangat besar pada waktu itu, Raja Ahasveros, dicatat dalam kitab Ester, Raja Ahasveros, dia menguasai 120 daerah atau kerajaan yang dia telah taklukkan, termasuk orang Israel, termasuk orang Yahudi. Ditaklukkan dan sebagian orang Yahudi, saudara, sebagian orang Israel dibawa di kerajaan Ahasveros. Nah, saudara, ada seorang wanita yang sangat cantik dikatakan di sana yang bernama Esther. Satu kali, saudara, dia diangkat menjadi permaisuri, menjadi ratu bagi Raja Ahasveros. Dan di kerajaan itu, saudara, ada seorang yang sangat dipercaya oleh raja, diangkat dengan kekuasaan yang sangat besar yang bernama Haman. Dan Haman sangat tak suka dengan orang Israel dengan alasan yang sangat pribadi sebenarnya. Karena ketika Haman menjadi salah seorang yang sangat dipercaya oleh raja, setiap orang di kerajaan itu, setiap pengawal dan pegawai di istana, ketika Haman datang, mereka takluk, mereka tunduk dan menghormati Haman. Ada satu orang yang tidak mau takluk atau menundukkan kepala ketika Haman datang, yaitu Mordekai. Dan Haman sangat marah dan dia tanya siapa orang itu. Dan akhirnya Haman tahu dia adalah seorang Yahudi, bangsa tawanan yang ada di negeri itu. Dan Haman sangat marah dan Haman mulai mencari cara bagaimana akhirnya memusnahkan atau menghabisi bukan hanya Mordekai, tapi seluruh bangsa Yahudi. Jadi alasan Haman untuk memusnahkan bangsa Yahudi waktu itu atau orang Israel pada waktu itu karena alasan pribadi, saudara. Dan dia menyampaikan kepada raja dengan segala alasan supaya memusnahkan bangsa yang sedang tercerai-berai dan lain sebagainya. Dan raja mendengar masukan Haman dan Haman memutuskan, saudara, diberi kekuasaan oleh raja di 120 daerah yang dikuasai oleh Raja Ahasveros, saudara. Seluruh orang Israel di daerah itu dikirimin surat, saudara, kepada semua penguasa di daerah itu untuk memusnahkan bangsa Israel. Sebenarnya alasan Haman itu sangat pribadi, saudara. Tapi apakah Tuhan tidak campur tangan sekalipun Israel sudah terbuang pada waktu itu? Saudara, akhirnya Tuhan memakai Esther untuk bisa menyelamatkan bangsa Israel atau orang Yahudi pada waktu itu. Dan apa yang Esther lakukan sebagai ratu? Dia, saudara, nggak punya kekuasaan yang lebih besar lagi. Dia nggak bisa menghadap raja kalau dia nggak dipanggil. Akhirnya Esther, dia memerintahkan kepada semua orang Yahudi. Dia menyampaikan surat kepada semua orang Yahudi dimanapun mereka ada. Dibawa ke kekuasaan Raja Ahasveros supaya berdoa berpuasa 3 hari lamanya. Tidak makan dan tidak minum. Supaya Esther bisa menghadap raja. Kemudian berbicara dengan raja sehingga dia bisa menyelamatkan bangsa ini. Dan luar biasa, saudara, selama 3 hari mereka berpuasa. Dan itu sering disebut sebagai puasa Esther. Kalau kita orang percaya zaman sekarang. Dan akhirnya, saudara, orang Israel selamat
dari pembantaian yang telah direncanakan dengan sangat pribadi, dengan sangat matang, sudah keluar. Keputusan sudah keluar, tinggal menunggu waktu, saudara. Tetapi saudara, Esther bisa menyelamatkan bangsanya. Dia berhadapan dengan raja dan mengatakan apa yang dia rasakan, dan Israel selamat pada waktu itu. Justru Haman yang merencanakan itu, dia yang harus menghadapi tiang gantungan. Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan selalu berdoa bagi bangsa kita Indonesia khususnya, yang awal-awal tahun ini kita masih dalam pandemi, dan kita juga menghadapi beberapa bencana alam yang terjadi di beberapa daerah bagi Indonesia. Mari saudara, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa bagi bangsa kita tercinta Indonesia ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berdoa bagi bangsa kami, Tuhan. Kami tahu Engkau mengasihi negeri kami Indonesia. Hati-Mu Tuhan mengasihi bangsa dan negara kami. Ampuni, pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami boleh meminta daripada-Mu supaya tidak ada lagi bencana Tuhan yang terjadi di negeri kami. Tetapi Tuhan, kami berdoa untuk daerah-daerah yang terdampak bencana, biar setiap orang yang terkena dampak dari bencana ini, Engkau kuatkan. Engkau akan mengirimkan segala yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka bisa keluar dari sini, mereka bisa bertahan, dan mereka bisa mendapatkan kasih karunia daripada-Mu. Kami berdoa untuk Presiden kami terpilih, Tuhan Bapak Joko Widodo. Kami tahu, tangan-Mu lah yang membuat beliau terpilih menjadi presiden bagi bangsa Indonesia. Kami berdoa, berikan hikmat yang khusus kepada beliau, sehingga beliau akan memimpin bangsa ini, akan mengambil keputusan-keputusan karena hikmat daripada-Mu. Lindungi, pelihara, jaga dengan tangan-Mu yang kuat kepada Bapak Presiden kami, sehingga tidak ada satu kuasa manusia atau kuasa apapun yang bisa menurunkan beliau, karena kami tahu Engkau yang telah memilih Bapak Presiden kami, Joko Widodo. Lindungi bangsa kami, lindungi pemerintahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, setelah doa untuk bangsa dan negara, yang kita akan bahas sekarang, doa pribadi. Saudara, doa pribadi di mana hanya ada saudara dan Tuhan. Sekali lagi, doa pribadi itu yang firman Tuhan masukkan di sini, Yesus bilang begini, kalau engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah. Ini doa pribadi, saudara. Dan kita butuh doa berkelompok, kita butuh saudara dukungan doa, kita butuh berdoa sebagai satu gereja Tuhan. Tapi ada saatnya saudara-saudara membutuhkan doa yang sangat pribadi, hanya ada saudara dan Tuhan. Karena kadang-kadang ketika kita berdoa secara pribadi, saudara, itu ungkapan kita kepada Tuhan yang kadang-kadang, saudara, kalau kita berdoa bersama sekelompok orang, teman, sahabat, bahkan dengan pasangan kita, belum tentu mereka mengerti. Dalam pelayanan saya, saudara, saya telah bertemu dengan banyak orang, baik mereka pengusaha, baik mereka sebagai profesional, baik mereka sebagai ibu rumah tangga. Ketika kami berdoa bersama-sama, mereka mengatakan kepada saya, Pak, kami punya pergumulan pribadi seperti ini. Mungkin saudara kadang-kadang saudara visi mereka, keinginan mereka, kalau disampaikan kepada orang bisa mentertawai doa mereka. Orang bisa nggak paham. Nah, makanya Anda butuh doa secara pribadi untuk secara pribadi berdoa meminta sesuatu yang khusus. Saya kasih contoh, saudara. Yesus, sebelum Yesus disalibkan, dia ke Taman Getsemani untuk berdoa. Dia pergi bersama dengan murid-muridnya. Kemudian dia tinggalkan sebagian murid-muridnya, dia pergi bersama 3 orang muridnya. Kemudian dia tinggalkan ketiga orang muridnya ini juga, dia maju sedikit ke depan dan dia berdoa sendiri. Dan apa doa Yesus? Sangat pribadi, saudara. Yesus berdoa begini, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu. Saudara, itu posisi Yesus itu sebagai manusia 100% dan sebagai Tuhan 100%. Sekali lagi, Yesus posisinya sebagai manusia 100%, karena dia dalam wujud manusia, tapi juga sebagai Tuhan 100%. Dan dalam sejarah hidup ini, di dunia ini, hanya Yesus yang sebagai Tuhan 100% dan sebagai manusia 100%. Siapapun kita manusia, hamba Tuhan paling hebat sekalipun, dia 100% manusia. Hanya Yesus satu-satunya yang 100% manusia dan 100% Tuhan. Dan Yesus meminta doa yang sangat pribadi sebagai manusia. Dia bilang, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Karena jalan salib itu jalan yang tidak mudah.
Yesus akan ditangkap, dipenjarakan, saudara. Kemudian dia akan dicambuk, diadili dengan cara yang tidak adil. Dan dia, saudara, akan diolok-olok sepanjang perjalanannya menuju kayu salib. Dan saudara tahu Bukit Tengkorak itu ada di tengah-tengah. Jalan, di dekat jalan besar. Dan semua orang bisa melihat itu. Dan kalau saudara baca bagaimana Yesus diolok-olok. Sepanjang perjalanan dia menuju kayu salib. Dan itu nggak mudah untuk melalui. Cambukan-cambukan dan lain sebagainya itu nggak mudah. Makanya secara pribadi, ini doa yang sangat pribadi. Dia tinggalkan murid-muridnya, saudara. Dia berdoa secara pribadi, kalau boleh cawan ini lalu. Ini sangat pribadi. Itu yang Yesus ajarkan, saudara. Jadi ada doa yang sangat pribadi, yang hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Mungkin kalau saudara berbagi dengan orang tidak akan mengerti. Saudara sharing dengan orang tidak akan mengerti. Saudara, saya ingin membagikan pengalaman ini kepada saudara. Seperti saya katakan kepada saudara beberapa waktu yang lalu, bahkan sampai hari ini, saudara, sudah ada 7 keluarga yang mereka kehilangan kepala keluarga karena COVID. Dan rata-rata mereka, saudara, terkejut. Mereka hampir tidak bisa menerima kenyataan itu. Karena secara tiba-tiba. Dan mereka tidak bisa membuat pemakaman yang menurut standar budaya kita. Harusnya seperti itu. Tapi karena COVID, saudara, ada standar COVID untuk memakamkan orang yang meninggal karena COVID. Kebanyakan mereka tidak terima, syok dan lain sebagainya. Ada seorang ibu, saudara. Dia kehilangan suaminya karena COVID. Dan dia bilang begini, singkat ceritanya dia cerita. Sekali lagi, saudara, setiap kesaksian yang saya sampaikan di sini, saya telah meminta izin orang yang mengalami ini untuk saya saksikan di sharing ini. Dia bilang sama saya, ada perasaan yang sangat bersalah dia kepada suaminya karena sebelum suaminya ke rumah sakit, dia sempat ada berdebat dengan suaminya, salah paham antara suami dan istri, dan dia masih ada perasaan kesal atau sebelah istilahnya kepada suaminya. Sampai akhirnya suaminya masuk rumah sakit, kemudian kritis, kemudian meninggal, dia nggak sempat meminta maaf atau memulihkan hatinya dengan suaminya. Dia sangat menyesal. Dia bilang, Pak Nixon, saya sangat-sangat menyesal. Dan dia mengatakan begini kepada saya, Pak Nixon, bisa nggak saya minta kepada Tuhan supaya saya bisa bertemu dengan suami saya? Maksudnya, saya bilang, maksudnya Ibu bukan berarti saya ingin supaya Tuhan ambil nyawa saya. Saya masih ingin melihat anak-anak saya masih ingin melihat keluarga saya, Pak. Dia ceritakan kepada saya beberapa hal yang ingin lihat hidupnya terjadi di keluarganya. Jadi bilang begini, Pak Nixon, boleh nggak saya minta kepada Tuhan supaya saya bisa bertemu dengan suami saya? Dalam bentuk apapun, Pak Nixon. Tapi bukan di surga. Dalam mimpi atau apapun, saya ingin minta maaf kepada suami saya. Saya bilang kepada ibu itu doa ibu yang sangat pribadi. Ibu harus berdoa, enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Oh, enggak apa-apa, Bu. Itu doa ibu secara pribadi. Yang penting saya bilang, Ibu jangan pakai jampi-jampi, pakai persembahan, pakai apa gitu kan, kembang dan lain sebagainya. Datang aja di hadirat Tuhan dan Ibu berdoa. Saudara, beberapa waktu dia tidur bersama dengan anaknya karena ingin menemani ibu ini karena sangat terpukul. Satu hari, saudara, ibu ini, dia bilang sama anaknya supaya mulai malam itu mamanya ini ingin tidur sendiri. Dan saudara, malam itu, ketika pertama kali dia tidur sendiri sejak suaminya meninggal, anaknya tidur di kamar yang lain, dan dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, izinkan aku ketemu dengan suami saya. Itu mungkin bagi orang, saudara, doa yang gimana gitu. Nggak semua orang akan mengerti. Saya cuma bilang sama ibu itu, berdoa aja, minta aja. Dan ketika ibu itu berdoa, dia bilang begini, dia sampai tertidur, dia nggak sadar. Dan dalam doa itu, saudara, dia bertemu dengan suami. Dia berbicara dengan suaminya dan dia sadar suaminya sudah nggak ada. Dan dia berbicara dengan suaminya pada waktu itu, saudara, di sebuah taman yang sangat indah. Mereka berbicara banyak dan dia bilang dalam mimpinya itu, dia bicara sama suami minta maaf. Ada perbincangan yang mereka bicarakan, saudara, yang tidak saya bisa bahas di tempat ini. Tapi apa yang dia doakan, saudara, minta ketemu dengan suaminya, ternyata terjawab. Itu doa yang sangat pribadi, saudara. Tapi Tuhan melakukan buat dia. Apa doa saudara? Ada kadang kita berdoa secara kelompok, kita berdoa bersama, tapi ada kalanya saudara masuk kamar saudara, tutup kamar saudara, dan saudara berdoa. Itu doa yang paling pribadi. Dan minta sesuatu. Tidak ada orang mentertawai saudara.
hanya saudara dan Tuhan. Ada saat-saat yang terbaik, hanya ada saudara dan Tuhan untuk berdoa. Tuhan memberkati kita semua, tetaplah berdoa. Tuhan memberkati.